مقاصدنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه فإني عليك أصدق kita yang kali kita oleh guru kita Kiai Ahmad Muhadi padanya kami persilakan. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خاصة إلى روح والدي المرحوم حجي عبد الرحيم بن حجي عبد القادر ثم إلى روح والدتي المرحومة حجة مسنة بنت حجي بدر ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية أن الله سبحانه وتعالى كريم يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu hadirat sekalian, jamaah majelis ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, meskipun dalam suasana rintik-rintik hujan,
tapi tidak menjadikan kita tidak semangat untuk kita selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita hadir di majelis taklim kita ini yang merupakan taman daripada taman surga. Tentunya kehadiran kita ini di majelis ini dalam rangka kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala yang Allah berikan pasti beda. Ya, pahala saat kita hadir di majelis dalam suasana hujan, amega hujan pasti beda. Ya, karena cobaannya memang lebih berat. Ya, ujiannya memang lebih besar ketimbang kita ngaji tapi dalam suasana yang sangat mendukung. Ya, tapi saat ketika kita dihadapkan dengan cobaan, otomatis pahalanya pun Allah akan berikan lebih besar saat kita hadir di majelis taklim ini. Ya, yang tentunya para malaikat itu ridha ya dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang diberikan ridha dari Allah dan ridha daripada para malaikat semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab fikih 4 mazhab. Ya, fikih 4 mazhab. Wah, punya gua enggak? Ya, yang fotokopian deh. Setahun kita nggak bacanya. Deh. Halaman 35. Ya. Halaman 35, mala yakhruju al-ma'u anit tuhuriyah. Ya. Ada tiga lima. Ya. Saya halaman berapa itu? Ya, 35 ya. Baris yang paling atas itu. Mala yakhrujul ma an tahuri. Habis kan? Habis ya terakhir. Ya. Yang apabila tadi itu. Tambah lagi. Pintar nih kalau kepada anak kita. Sebanyak. Ya kita. Ini Tambah lagi. Itu kopiannya baru segitu, masih banyak di sini tapi belum. Kopiannya segitu. Nih baru jilid satunya aja segini tebalnya. Ada 5 jilid kan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa ada man nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Ma la yakhruju al-ma'u anit tuhuriyah. Ya. Itu pembahasan tentang ya hal-hal yang tidak menjadikan ya air itu keluar dari apa kesuciannya. Ya, jadi air ini tidak akan hilang dari kesuciannya. Artinya air ini selalu tetap ya dalam keadaan apa suci. Ya.
qad yataghayyaru launul ma' wa ta'muhu wa raihatuhu. Ya. Air itu yang kadang bisa apa? Berubah warnanya. Ya. Berubah rasanya. Dan juga berubah apanya? Baunya. Ya. Tuh. Jadi kalau air biasanya itu bisa aja berubah tuh warnanya, kayak baunya, kayak rasanya, kayak ya, tiga hal itu pasti akan terjadi. Ya. Wa ma'adzalika ia baqa tawuran. Ya, akan tetapi meskipun terjadinya hal-hal yang demikian itu, berubah warnanya, rasanya dan baunya, ya. Yang baqa tawuran, akan tetapi air itu masih tetap dalam keadaan suci. Ya, gitu. Nah, karena air itu masih tetap dalam keadaan suci, yasluhu isti'maluhu fil ibadat. Ya, boleh atau sah digunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang bersifat ibadah. Ya, biasanya air itu kita pakai ibadah untuk ibadah apa? Wudu, ya kan? Wudu itu ibadah bukan? Ibadah. Ya. Baik wudu ketika kita akan sholat, ya, ketika kita akan baca Quran, ya, ketika kita akan apa? Ya. Namanya itu melakukan kebaikan, ya. Nah, ibadat ini mencakup apa saja? Min wudu'in wa ghuslin. Ya. Ibadat itu air biasa digunakan untuk wudu dan untuk mandi. Ya. Mandi dalam arti mandi yang wajib. Ya. Mandi itu kan ada 3, Bu. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi mubah. Ya. Mandi wajib itu ya ketika kita punya hadas besar, ya, hadas besar baik berupa junub, perempuan atau dia habis datang bulan atau dia habis ngapain, melahirkan, ya, itu mandi itu semua dikatakan mandinya adalah mandi yang hukumnya wajib, ya. Ada yang kedua, ya, mandi yang sifatnya sunnah. Ya, mandi apa aja tuh yang sifatnya sunnah? Di antaranya adalah mandi saat kita akan melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki, ya, bagi laki dan perempuan saat kita akan melaksanakan sholat dua Idul Fitri ataupun Idul Adha, ya, itu kan disunnahkan kita untuk mandi terlebih dahulu. Ya, bahkan ada yang disunahkan juga kita mandi saat kita akan masuk ke masjid, ya kan? Jadi kita masuk ke dalam masjid itu dalam keadaan benar-benar bersih, ya. Jangan kita masuk ke dalam masjid dalam keadaan ya najis, emang kagak, tapi dalam kondisi yang tidak enak baunya. Ya, dalam keadaan berkeringat, dalam keadaan bau yang tidak sedap, itu yang akan mengganggu orang lain saat ngapain? Beribadah di dalam masjid. Ya, makanya kan Allah suruh sama kita, kata Allah, ya, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, khuzu, ambillah oleh kalian, pakailah oleh kalian, ya, zinatakum, ya, perhiasan ataupun pakaian yang paling bagus, ya, artinya bukan pakaiannya doang bagus, kagak mandi, salah, ya, dia harus bersih dulu, ya, saat apa? Inda kulli masjidin, saat dia masuk ke dalam masjid, ya, kayaknya masjid ini adalah rumah Allah. Ya, masjid ini adalah tempat yang paling suci di antara tempat-tempat yang lain yang ada di atas muka bumi ini.
sebaik-baik tempat adalah apa? Masjid di atas muka bumi ini. Ya, makanya masjid jangan sampai kita salah gunain. Ya, masjid jangan sampai kita apain? Jadikan tempat-tempat yang ya ada perbuatan ataupun amal-amal yang bersifat maksiat. Ini na'udzubillah min dzalik. Ya, itu. Wa nahwi dzalika, ya, ataupun dalam hal-hal yang lainnya, ya, bisa untuk kita minum, ya kan, ya, bisa kita untuk cuci baju dan lain sebagainya, ya. Nah, meskipun sudah berubah warna, bau dan rasanya, boleh kita gunain untuk wudu dan mandi, ya. Ada syaratnya, walakin zalika masyrutun bi adami dharar. Ya, selama air itu tidak ada apanya? Bahayanya saat kita gunakan. Ya. Kenapa? Karena ada air yang sudah berubah warna, rasa dan baunya itu, ya, jumlahnya banyak. Ya, lebih dari 2 bulan, tapi itu akan memberikan mudarat, bahaya kalau kita pakai juga untuk wudu atau kita mandi. Nah, ini jangan, ya, jangan kita gunain. Ya, kenapa? Karena kaidah mengatakan, ya, apa itu? Apa tuh? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, darul mafasid, ya, meninggalkan sesuatu yang membahayakan, muqaddamun, harus diapain? Didahulukan ala jalbil masalih, ya, meskipun di situ ada apanya? Maslahatan, ya. Jadi kita cegah yang bersifat mudaratnya dulu. Ya, emang ada manfaatnya, tapi mudaratnya juga ada. Ya, seperti dalam hal minuman khamar yang Allah katakan, ya, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, ya, dosanya itu lebih gede, ya, daripada apanya? Manfaatnya. Ya, emang ada manfaatnya itu yang namanya khamar ataupun alkohol, ya, tapi dosanya lebih apa ya? Lebih gede. Nah, berarti kita mendahulukan apanya dulu? Mafsadahnya yang perlu kita tinggalkan daripada maslahah atau manfaat yang akan ada tuh, ya. Bihaitsu law tarattaba ala isti'mali dzalikal ma al-mutaghayyir dararun lisyahsi fi udwin min a'dha'ihi, ya. Jadi apabila air itu, ya, digunakan, akan tetapi ada mudarat yang akan didapati oleh seseorang saat dia gunakan, yang mana mudarat itu akan berdampak kepada apa? Fi udwin min a'dha'ihi, pada anggota di antara anggota-anggota yang perlu kita basuh saat kita wudu atau harus kita basuh saat kita mandi, ya. Nah, kalau ini ada mudaratnya, apa? Fa innahu la yahillu lahu an yatawadda'a min dzalikal ma'i, ya, maka tidak boleh, ya, baginya atau bagi orang tersebut, ya, berwudu dengan menggunakan air itu. Kenapa? Karena air itu ada apanya? Ada mudaratnya, ya, ada bahayanya, ya, yang akan berdampak kepada siapa? Kepada diri kita, meskipun kita gunakan untuk wudu, ya. Jadi jangan kita beranggapan, ya, untuk air udah mengandung sesuatu yang membahayakan. Kalau terkena kulit kita bilang, udah biarinlah, ini buat ibadah, Tuhan juga tahu. Jangan, ya, orang kita buat sholat kok, jangan takut, nggak boleh. Ya, sesuatu kalau memang sudah jelas-jelas itu ada mudaratnya, jangan kita kerjain. Ya, apapun alasannya. Ya, kalau udah jelas-jelas secara akal, secara dalil akli atau lagi dalil nakli itu ada mudaratnya, maka jangan kita apa ya?
kita kerjakan, jangan kita ambil. Ya, kenapa? Karena kalau kita ambil juga itu akan berdampak negatif buat siapa? Buat diri kita sendiri. Ya. Nah sekarang Bu, yang namanya khamar itu hukumnya halal atau haram kita minum? Haram. Ya, tapi tuh khamar bisa menjadi sesuatu yang halal kita minum saat memang kita dalam keadaan apa? Darurat. Ya, artinya darurat memang saat itu tidak ada air yang harus kita minum saat kita dalam keadaan apa ya? Haus yang sangat. Ya, artinya kalau kita nggak minum nih atau tidak ada air yang masuk ke dalam tenggorokan kita akan mati apa? Kehausan. Ya, maka saat itu pun kita diperbolehkan untuk apa? Minum khamar, tapi sekedar untuk apa? Membasahi tenggorokan kita saja. Ya, banyak ada kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya, keadaan yang terpaksa atau kondisi yang mendesak apa? Membolehkan sesuatu yang dilarang. Akan tetapi ada kaidah yang berikutnya, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ya, keadaan darurat diperbolehkan hanya apa? Sekedar untuk apa? Ya, untuk apa? Tadi menjadikan kita itu tidak mati dalam apa? Kehausan. Ya. Jadi jangan mentang-mentang kita dalam keadaan darurat kita ambil, ya. Darurat itu sesuatu yang haji umpung. Ya, haji umpung dalam arti nanti mumpung dalam keadaan darurat nih, kita boleh minum khamar, kita minum yang banyak, jangan. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan menjadi suatu apa? Suatu dosa yang amat besar apabila kita apa? Kita kerjakan. Ya. Wa qad yudtarru sukanul bawali was-saqari ila isti'malil miyah al-mutaghayyirah. Ya, bisa jadi penduduk ya ataupun masyarakat al-bawali. Ya, orang bawali ini orang-orang apa nih? Orang-orang pinggiran lah, itu orang-orang yang tinggal di apa itu? Di sohroh ataupun di padang-padang pasir yang memang tuh ya, air itu bagi mereka sesuatu yang apa ya? Yang langka. Ya, air bagi mereka itu sesuatu yang apa ya? Sulit didapat, apalagi air yang bersih, yang suci dan mensucikan. Ya, itu. Nah, orang yang tinggal di pedalaman, ya, dia menggunakan air tersebut meskipun sudah terjadi perubahan, haitsu la yajiduna siwaha. Ya, memang mereka itu tidak mendapati air yang apa? Yang lainnya, atau tidak ada air yang memang bisa digunakan untuk bersuci kecuali hanya air itu. Ya. Nah, ini boleh gak digunakan? Ya. Fa abahat asy-syari'ah al-islamiyah limithli haula'i an yastamilu dzalikal miyah. Ya, maka secara syariat atau hukum Islam, ya, kondisi orang-orang seperti ini diperbolehkan untuk apa? Menggunakan air tersebut karena tidak ada air yang lain. Tapi idza aminu syarrahu, kalau memang apa ya? Aman dari apa? Bahaya ataupun aman dari penyakit. Jadi kalau ada bahayanya Bu, nanti bisa menyebabkan penyakit kulit ya, berupa gatal-gatal ya, itu tetap nggak boleh kita gunain. Berarti kalau memang nggak boleh kita gunain karena ada mudarat, berarti kita boleh apa? Tayamum, ya kan? Jangan kita alasan nggak ada air susah nih, ntar aja dah gua sholat udah sampai di sono, ya ntar gua kodok, main kodok jangan. Ya, tetap Bu, Islam itu nggak menjadikan si pemeluknya itu jadi orang yang apa? Yang menyusahkan, tidak. Ya, Islam itu agama yang memudahkan.
Ya, al-Islamu yusr. Ya, Islam itu adalah agama apa? Kemudahan. Ad-dinu yusr. Ya, agama itu adalah suatu kemudahan. Ma ja'ala 'alaikum fid-dini min harajin. Ya, tidak ada yang namanya dalam ajaran Islam itu menjadikan suatu kesusahan, enggak ada. Ya, jadi semua itu pasti ada apanya? Kemudahan atau jalan keluar yang pasti Allah akan berikan. Ada air, tapi airnya bahaya. Jangan kita pakai. Berarti kita boleh apa? Tayamum. Ya, jangan kita bilang kan ada air Ustaz, emang boleh tayamum? Ya nggak apa-apa. Nah air comberan masa lu pakai buat wudhu kan gitu. Ya kita harus tayamum. Ya, nah kalau air comberan kita pakai wudhu juga ngapain? Jadi tambah najis. Ya, apalagi comberan zaman sekarang. Ya, kalau comberan zaman dulu masih mending, nah comberan zaman sekarang coba lihat aja tuh. Ya, apa-apa aja sudah dialirin ke situ tuh. Ya, gitu. Jadi kita harus cerdas. Ya, kita jadi orang Islam itu harus apa? Harus cerdas dalam berpikir. Ya, jangan orang Islam itu yang gagal paham. Ya, gagal paham. Ya, ada air dikit udah, ntar aja sholatnya dah di rumah kalau sempat lagi. Ya, jangan kita gampang-gampangin untuk kita apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Baik. Ya dulu lidzalika ma ruwiya al-Bukhari. Ya. Al-demikian ya ditunjukkan dengan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ya, annal muslimuna lamma hajaru min Makkatin ila al-Madinah. Ya, orang-orang muslim saat mereka melaksanakan hijrah dari mana? Min Makkati ilal Madinah, dari Makkah ke Madinah. Usibu katsirun minhum bil huma. Ya, orang-orang yang lagi hijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah, banyak di antara mereka yang menderita al-huma. Apa itu huma? Demam. Ya kan? Demam. Kayak sekarang nih, awas demam dikit. Omikron apa namanya? Omikron. Omikron. Ya, varian baru nih. Terpuncak Omikron ada di Februari dan awal Maret. Puasa kita takut-takutin lagi dari. Suruh terawih di rumah. Ya, mending suruh terawih di rumah. Dan diem di rumah aja lah, yang mana-mana ya. Kunci lagi masjid itu. Ya. Kita bingung Bu, ini virus apa setan ya? Kok aja siap-siap mau ini mau Islam ada hari-hari besar. Ya, yang kita biar gimana juga yang namanya ya usaha untuk menjaga diri dari berbagai macam wabah dan penyakit itu suatu kewajiban. Ya, tapi justru jangan rakyat atau masyarakat dibikin takut. Ya, jangan dibikin apa ya? Panik, bikin takut. Yang orang nggak kemana-mana. Memang orang hidup di dunia nggak perlu makan. Ya, orang suruh di rumah. Kalau dikasih dipanjang kayak binatang piaraan nggak apa-apa. Ya, orang nggak dikasih kemana-mana, memang orang bakal mati. Ya, bakal mati kelaparan. Ya, udahlah kita biasa aja. Ya, tetap kita prokes kita jaga. Ya, kita jaga diri kita, tawakal gitu aja udah. Ya, jangan ada rasa takut. Ya, kita Bu kalau ingin menjadi kekasih Allah, jangan ada rasa takut, jangan ada rasa sedih kepada apapun yang ada di dunia ini. Ya, karena Allah sudah katakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah ya, orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu mereka tidak akan ada rasa apa? La khaufun, rasa takut, wa la hum yahzanun. Tidak ada perasaan sedih. Tenang aja Bu, kita masih punya siapa? Allah. Ya, itu semua datangnya dari Allah. Ya, kenapa? Buktinya Bu, ya maaf aja orang tuh, ya masa pandemi gini. Kemarin saya baru habis ngobrol sama teman saya. Ya,
Dia bilang, Ustadz, padahal orang tua saya tuh termasuk orang yang paling disiplin dalam menjaga kesehatannya itu. Ya, sampai dia nggak mau ketemu orang, siapapun nggak mau ketemu di rumah aja. Tapi meninggal kena COVID, ya kenapa saja? Covidin. Nah, ya kan? Berarti kan itu harus kita yakin. Ada atau tidak ada, emang tuh orang mati saat itu. Ya, ada atau nggak ada COVID, tetap orang mati saat itu. Udah dicatat semua, ya. Bukan karena atau COVID-nya yang disalahin, jangan. Itu buktikan itu bilang. Orang tua saya nggak mau kemana-mana, Ustaz. Satu umurnya emang udah agak lumayan ya, rezeki alhamdulillah, duit banyaklah simpanannya. Saking takutnya nggak mau kemana-mana, ketemu orang nggak mau, apalagi salaman. Ya, tahu-tahu sakit sesak napas meninggal, COVID katanya. Ya kan? Kalau secara logika kita aneh nggak? Aneh. Dari mana tuh COVID datangnya? Ya kan? Rumahnya bagus, ya, steril terus, sampai-sampai di depan pintu rumahnya tuh dipasangin barcode. Kalau ada orang mau masuk ke rumahnya, scan dulu, udah divaksin atau belum. Kalau nggak keluar peduli lingkungan, no entry. Apa lihat? Itu yang begitu, yang banyak penyakit. Keyakinannya Apa Bu? Itu ketakutan yang berlebihan. Ya, kenapa? Karena yang menjadi penyebab seseorang sakit itu, penyebab utamanya apa ya? Stres. Ya, itu stres Bu. Ya, orang kalau takut jadi apa sih? Stres. Makan kagak nafsu, ngelihat gini gedeg aja bawaannya. Kan stres tuh orang, ya kan? Diajak ke sono nggak mau, maunya apa di rumah aja. Kenapa? Takut, ya, takut Bu, ya. Tuh, anaknya bilang, ya Allah, saat vitamin bisa tahulah orang tua aneh katanya. Vitamin yang paling mahal apapun, yang impor ada, ya, yang lokal juga ada, yang pasar murahan juga ada. Itu selalu dikonsumsi katanya. Apa boleh buat? Ya, saya bilang, saya tenangkan, orang tua itu bukan karena COVID-nya. Memang Allah sudah catat ajalnya mati hari Rabu kemarin, saya bilang. Cuma dia kagak tahu. Ya, nah emang kita tahu Bu, kapan kita bakal mati? Nggak tahu. Kalau kita tahu enak banget Bu, udah kita nggak mau ngapa-ngapain di rumah, ngaji aja dah. Ya, siap-siap aja dah. Ya, nggak ada urusan dunia itu yang bakal kita apain, kita ya kerjain itu ya. Nah, jadi ketika itu ada sekelompok orang-orang Islam atau Muslim yang hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, di antara kebanyakan mereka itu terkena apa? Demam. Ya, itu. Fa asyara ba'du mufakkiri al-muslimin yauma idin bi radmi mustanqi'. Ya. Nah, ada seorang ya ahli atau pemikir yang ikut bareng ya apa itu ya hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah ya. Dia melakukan apa itu ya, yuqalu lahu bitihanin ya. Itu harus diapain? Tihanin itu ibaratnya diapain sih? Kalau kita sih bitadlik apa tadi kita? Dipijit, diurut, ya, itu. Ya, kalau kita bilang ya dimassage bahasa Jawanya ya, bahasa Inggris ya, bahasa Jawa, ya, pijit itu. Jadi orang lagi terkena apa itu? Demam, ya, jadi pijit sudah ada punya dulu, ya, terapi itu. Cuma lain, yang pijitnya Nabi, ya, kalau Nabi bukan tukang pijit, orang penyakit AB ini dipegang sembuh. Ya, sembuh gak Bu? Sembuh. Jangan jauh-jauh, contohnya lah Sayyidina Abu Bakar saat dia hijrah bersama Nabi, ketika Nabi ya istirahat di mana? Gua Sur. Apa yang terjadi? Kan digigit sama ular, ya kan? Nabi nggak bilang apa-apa. Kenapa Abu Bakar? Oh, diusap doang hilang. Ya. Itu diusap doang Bu,
cuma pakai ludahnya doang hilang. Coba kita Bu, ada orang luka kena pisau, kita kasih ludah kita, sembuh nggak? Tambah infeksi, ya tambah infeksi teman-teman. Tidak kenapa pakai api, pakai bawang. Ya, tuh. Nah, ketika pijit ya, zahabatil huma, tahu-tahu demamnya apa ya? Hilang. Ibu. Tuh, ya. Itu zaman Nabi. Wa qalat as-sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Seketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana bitihani yajri ma'un asinan." Ya, ternyata itu bukan saja seorang diusap atau dipijit, tapi dikasih apa ya? Air. Ya, diminumin air. Kalau asinan ini artinya air yang mengandung zat asam. Ya Bu, orang kalau lagi demam kan biasa dikasih minuman yang hangat-hangat, yang agak apa itu Bu? Ya, yang asam-asam lah, ya kan? Biar apa? Biar mengeluarkan itu apa namanya? Toksin, ya, ataupun racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Ya. Yang bagus lagi itu Bu, kalau ibu ingin mengeluarkan toksin yang ada dalam tubuh kita itu minum air kelapa Bu. Tapi kelapa hijau. Yang kelapa muda doang, tapi kelapanya hijau. Ya, itu saya dapat dari dokter beberapa hari yang lalu juga, kata itu dokter, ya Ustadz kalau habis vaksin usahain orang tuh suruh minum apa ya, air kelapa hijau katanya, biar itu vaksin yang masuk ke tubuh kita keluar lagi, karena racun kita lawan dengan racun, ya kan? Biar apa ya? Biar tuh belum apa langsung menyebar kemana ke tubuh kita, ya. Jadi minumin aja air kelapa hijau, biar apa ya? Biar kita itu apa ya, tidak merasakan sesuatu yang tidak enak sehabis ibu-ibu divaksin ya. Ibu pada vaksin semua kan? Ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sehat semua dah. Ya, tapi sehat buat ibadah. Ya, ibadah, jangan buat jalan-jalan mulu. Ya, ibadah, jalan-jalan perlu Bu, kudu, tapi ingat ibadah yang perlu. Ya, tidak. Air mutaghayyiran, ya, diberikan air yang udah berubah. Fama taqumu bihi maslahatus sihah, ya, tidak ada maslahah ataupun apa ya yang dia dapati. Kenapa? Karena air yang diberikan itu ya menurut Aisyah itu air yang sudah apa? Tidak akan memberikan maslahah atau manfaat baginya. Ya, itu. Kemudian min fadil anabib allati yajra bihal ma, ya. Nah, air itu lalu dialirkan kemana? Ke sebuah pipa, ya, yang biasa digunakan untuk mengalirkan apa? Air, ya, itu. Al-mayadi wal maghatis, ya. Itu bisa digantikan, ya, dibuang atau dialirkan ke tempat-tempat apa itu al-mayadi. Kalau mayadi itu kita artikan apa sih namanya itu? Wastafel, ya, kalau sekarang tuh wastafel, ya, betul. Wal maghatis, kamar mandi, ya. Hazran min taghayyiril ma' wa talawuzihi bima yadul, ya, dikarenakan takut nanti kalau kita buang tuh air yang sudah tercemar akan membawa apa? Ya, polusi ataupun mudarat, ya. Huwa min aghradiddin al-islami as-sihiyah. Inilah yang dimaksud, ya, tujuan Islam atau agama untuk selalu menjaga apa? Kesehatan. Fa inna qadayahu mabniyatun ala jalbi al-masalih, ya. Permasalahan seperti ini adalah apa? Ya, menangguhkan atau mengutamakan adanya maslahah wadadil mafasid dan meninggalkan sesuatu yang apa? Yang membahayakan, ya. Jadi Bu, ya, air itu ketika memang, ya, ada berubah warna, rasa dan baunya, selama tidak ada mudaratnya boleh-boleh saja digunakan.
ya, tapi ketika ada mudaratnya, ya, jangan kita gunakan. Atau tidak ada air yang lain, memang cuma ada air itu saja, ya, boleh kita gunakan. Tapi ilatnya tadi, yang penting tidak ada sesuatu yang akan membahayakan untuk diri kita, ya. Selama tidak ada bahaya, monggo silakan saja untuk kita kita gunakan, ya. Mudah-mudahan, ya, kita bisa memahami, ya, sejauh mana air yang kita gunakan itu, ya, apakah akan membawa mudarat atau tidaknya, tentu kita yang tahu, ya. Tahu dalam arti kita yang harus punya keyakinan, ya. Kalau kita yakin memang tuh air nggak akan membahayakan, silakan dipakai. Tapi kalau kita yakin air itu akan membawa bahaya, kita tinggalkan. Kita pakai cara lain aja, bisa dengan bertayamum, ya. Meskipun ada air, tapi air itu tidak bisa atau membahayakan saat kita gunakan untuk berwudu ataupun mandi wajib, ya. Walaqad zakarahal fuqaha litaghayyur alladzi la yakhrujul ma'an kaunihi tahuran amsilatun wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Ya, sedikit saja yang kita pelajari pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.